Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampak terhadap politik dan ekonomi global. Perang Dingin 1947 sampai 1991. Latar belakang berakhir Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh pihak sekutu Soviet. USA dan Uni Soviet muncul menjadi kekuatan raksasa. Faktor-faktor penyebab: 1. Perbedaan ideologi. USA demokrasi liberal, Uni Soviet komunis. 2. Memperebutkan hegemoni kekuasaan, mengembangkan politik ekonomi global. Tujuan mencegah perkembangnya pengaruh suatu negara atau pihak lawan. Strategi containment of komunisme dari USA dengan memberikan bantuan ekonomi dan militer. A. Truman Doctrine, bantuan ekonomi dan militer kepada Yunani dan Turki. B. Marshall Plan, bantuan ekonomi untuk negara-negara Eropa. C. Mutual Security Act, bantuan ekonomi dan militer bagi negara-negara berkembang. 3. Politik aliansi. Fakta pertahanan blok barat. A. NATO, USA dan negara Eropa Barat. B. SEATO, USA, Inggris, Prancis, Filipina, Singapura dan Selandia Baru. C. ANZUS, USA, Australia dan Selandia Baru. Blok Timur. A. Fakta Warsawa, USSR dan negara Eropa Timur. B. Cominform, The Communist Information Bureau, wadah kerjasama Partai Komunis Eropa. 4. Kegiatan spionase. USA, CIA Central Intelligence Agency. Uni Soviet, KGB, Komite Gusudarstvennoye Bezopasnosti. Spionase bahasa Prancis. Espionage adalah suatu praktik pengintaian memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah. 5. Persaingan di bidang persenjataan. A. Kedua negara adikuasa saling pamer persenjataan mutakhir. B. Pemasangan rudal yang berhulu ledak nuklir. 6. Perlombaan teknologi ruang angkasa. Akibat Perang Dingin terpecahnya negara. 1. Jerman. 2. Korea. 3. Vietnam. Gerakan non-blok. Non-Aligned Movement atau GNB adalah organisasi dari beberapa negara di seluruh dunia yang tidak memihak pada aliansi ataupun blok tertentu, termasuk blok barat ataupun timur. Perlu diketahui bahwa GNB adalah organisasi resmi layaknya PBB dan lain-lain. Jadi setiap hasil keputusan organisasi tersebut punya pengaruh terhadap perkembangan dunia. Apa saja yang diperjuangkan? Dalam hal ini gerakan non-blok berusaha berjuang melakukan penentangan akan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, Zionisme, rasisme, agresi militer, dominasi, intervensi, dan lain-lain. Bahkan gerakan non-blok juga harus berusaha keras mempertahankan eksistensinya, di mana tahun 1979 gerakan ini sempat pecah pada saat kasus penyerangan Uni Soviet atas Afghanistan. Pengaruh gerakan non-blok. Gerakan ini banyak memberi pengaruh besar terhadap penyelesaian kasus-kasus di belahan dunia. Berikut diantaranya: penyebab dua negara adikuasa mengurangi penggunaan senjata nuklir secara besar.
2. Penyelesaian sengketa Kamboja. 3. Penarikan pasukan Uni Soviet. 4. Upaya gencatan senjata Irak-Iran. 5. Dan lain-lain. KTT non-blok terakhir kali diadakan di Venezuela pada Agustus 2015, di mana Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Akhir Perang Dingin 1989. Perang Dingin berakhir karena 1. Adanya perjanjian mengenai nuklir. 2. Adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan strategis. 3. Adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan perang. 4. Tentara Uni Soviet ditarik mundur. 5. Runtuhnya Uni Soviet pada tanggal 25 Desember 1991. Dampak negatif Perang Dingin. Gejala psikologis. Lahirnya gangguan psikologis seperti rasa takut yang mencengkam yang diakibatkan adanya isu senjata nuklir yang digadang-gadang sedang dikembangkan oleh keduanya. Gejolak politik. Dibangun tembok Berlin mengakibatkan munculnya gejolak politik antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Dampak positif Perang Dingin. 1. Pasar bebas. Globalisasi ekonomi adalah salah satu dampak positif. Untuk mendapatkan pengaruh, banyak para penanaman modal menginvestasikan modalnya ke negara-negara berkembang sehingga perekonomian semakin meningkatnya persaingan ekonomi. 2. Perkembangan kekuatan militer. Konflik dan perseteruan keduanya mengakibatkan perkembangan kekuatan militer. Tujuan untuk menjaga kedaulatan masing-masing, oleh sebab itu persenjataan dan kekuatan militer semakin maju. 3. Lahirnya HAM. Dalam ranah sosial budaya, lahirnya HAM membuat rakyat semakin percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan haknya sehingga hak asasi manusia dibentuk menjadi perundang-undangan yang menjamin keselamatan dan kebebasan hak. 4. Kemajuan sains teknologi semakin pesat. Perkembangan pendidikan dan teknologi juga menjadi salah satu dampak positif Perang Dunia untuk menjamin dan menunjukkan kekuatan siapa yang paling besar. Membuat peluncur roket ke angkasa adalah bukti perkembangan pendidikan ikut menyertai perang ini.